Ustaz, bagaimana sikap ma'mum mengenai kunut subuh jika imam melakukannya? Karena ustaz-ustaz lain yang bermanhaj salaf, mereka menganjurkan agar makmum tetap mengangkat tangan dengan berdalil lewat perkataan Imam Ahmad mengenai sikap makmum. Kunut subuh, tanyakan kepada ustaz itu, kunut subuh bid'ah atau sunnah? Itu pertama. Kalau sunnah menurut mereka ahli kunut. Itu. Kita harus tahu dulu, menurut antum kunut subuh itu sunnah atau bid'ah? Kalau jawabannya sunnah, halas. Berbeda antara kita dengan mereka. Kita mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Jika mereka mengatakan tidak ada ulama yang membid'ahkan, apa jawaban kita? Apa jawabannya? Enggak, apa jawabannya? Jawaban pertama, ketuanya ulama telah membid'ahkannya. Siapa? Sahabat. Ya bunayya, hai anakku, itu muhdas. Hai anakku, itu bid'ah. Kalau Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan lain-lain ulama tidak membid'ahkannya, misalnya, maka ada sahabat yang membid'ahkannya. Cukup bagi kita sahabat. Tentu lebih mulia sahabat dari mulia. Sahabat langsung mengatakan bid'ah. Ya. Nah, kalau jawabannya bid'ah atau jawabannya tidak sunnah, tegaskan apa yang Ustaz maksudkan dengan tidak sunnah. Jawabannya itu tanggung salaf mari itu Ustaz. Karena mereka dibina atas dasar taklid, maka dia cari-cari ke sana, nengok sana, nengok sini, nengok sana. Maksudnya cari ilmu. Kan suka begitu, jangan bilang bid'ah, tidak sunnah saja. Tanya, apa yang dimaksud dengan tidak sunnah? Dan yang menjadi lawan tidak sunnah itu apa? Bolehkah kita katakan usolli itu tidak sunnah? Iya, usolli tidak sunnah. Boleh nggak kita katakan usolli itu bid'ah? Iya, boleh bid'ah. Berarti sama dong. Sahih. Sebetulnya ikhwan, dalam dakwah seorang dai harus berilmu pertama, dan harus yakin dengan ilmunya, dan betul-betul membahas ilmiah, pembahasan ilmiah, dan harus memiliki syaja'ah, keberanian. Yang bid'ah nggak jadi masalah. Yang sunnah. Nah, kalau itu bid'ah, tanya, bolehkah kita mengerjakan bid'ah dalam sholat? Diperintahkah kita mengerjakan bid'ah dalam sholat? Boleh nggak? Nggak boleh. Dalilnya? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat, bukan sebagaimana kamu melihat mereka salat. Tidak, aku salat. Semuanya merujuk kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata lagi, kita diperintah untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Tanya,
mutlaqan atau muqayyadan? Mutlakkah atau muqayyad dengan sunnah? Kalau dikatakan mutlaqan, berarti antum harus mengikuti imam yang mengangkat tangan lebih dari kepalanya. Gini. Berarti kita harus mengikuti imam yang bersedekap seperti ini ya. Gini. Kok antum nggak ikuti? Kan mutlaqan. Gini. Antum harus mengikuti imam. Kenapa antum di sini? Lempeng, nggak bengkok seperti ini. Antum harus mengikuti imam yang sedekapnya mendekati farjinya gini. Kan gini nih. Berarti ini hadisnya dhaif, di bawah pusar, nggak sampai ke farji bahkan sini. Berarti mengamalkan hadis dhaif dan dalam mengamalkannya tidak tepat sampai mendekati farji gini. Harusnya di sini di bawah pusar. Tapi hadis itu dhaif. Kenapa antum nggak ngikuti? Bahkan antum di sini. Kelebihan juga. Sahih. Saya ajak antum bebas merdeka. Ini saya. Antum imma mau ikut ustaz lah sendiri. Antum merdeka. Saya hanya mau bahas ini. Untuk para pelajar merdeka. Bahas sendiri antum. Antum bisa baca kitab. Berarti tidak mutlak. Lalu tanya lagi, oh kita kan pernah Nabi SAW salat 5 rakaat, sahabat ikut. Nabi lupa, itu bid'ah atau lupa? Bukan bid'ah, lupa, beda. Antum nggak bisa bedain antara lupa dengan bid'ah. Paham ya? Itu sekilas. Ada banyak lagi. Ya. Oleh karena itu, kita tidak diperintah mengikuti imam yang mengerjakan bid'ah. Kalau kita meyakini bahwa kunut subuh itu tidak sunnah, yakni bid'ah, maka tidak boleh kita ikuti. Dan kita tidak mengerjakan. Ustaz, bagaimana dengan dalih bahwasannya untuk menghindari mudarat yang lebih besar? Karena di sebagian daerah atau di kampung-kampung, terkadang masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang sunnah ataupun bid'ah. Nah, ketika kita ada di antara mereka, nah ada sebagian orang yang sudah mengalami bahwasanya dia tidak ikut kunut, dikucilkan atau bahkan dimusuhi. Itu bagaimana, Ustaz? Saya tanya sama antum, pembahasan tentang kunut subuh ada dan tidaknya ini baru setelah antum lahir atau jauh sebelum antum lahir? Jawab. Pegang mic. Jawab. Jauh sebelum anak lahir. Jauhnya berapa lama? Jawab. Sejak zaman sahabat. Enggak, di Indonesia, di Nusantara. Kan kita bicara ini, antum tinggal di mana nih? Di Indonesia. Di mana di Indonesianya? Jakarta. Jakarta, bukan kampung. Taruhlah di sana, iya. Nah, kunut, pembahasan kunut subuh sampai ada tulisan, sampai ada perdebatan, itu terjadi sesudah antum lahir atau sebelum antum lahir di Indonesia? Jawab. Sebelum anak lahir. Berapa lama? Berapa lama? Umur antum berapa sekarang? 23. 23. Kemarin sore. Bahkan tuaan pengajian ini dari umur antum. Tahun berapa antum lahir? 93. 93, tuaan setahun pengajian ini. Pengajian ini dimulai tahun 92. Antum belum lahir, tahun depan antum baru lahir, 93. Paham? Saya terangkan. Biasa ya. Jangan kecil hati antum, ini biasa. Ini majelis laki-laki. Bebas antum, bebas. Merdeka. Nah, jangan baper, jangan. Ya, ini bebas, merdeka. Saya bukan marah sama antum, bukan ini, enggak. Biasa, antum tahu semua.
Ya, ini pembahasan kunut subuh di negeri kita ini sudah 1 abad kira-kira. Dan itu dari awal tahun 19-an. Bahkan bapak saya aja belum lahir kali itu. Kakek saya, kakek antum. Sudah ada. Jadi bukan hal baru. Bukan hal baru yang perlu ditakuti. Itu pertama. Yang kedua, kenapa antum dai yang pegang dengan sunnah lalu dikucilkan, dimarahi? Kok takut dimarahi? Hah? Ini sunnahnya para nabi dan rasul. Para nabi dibunuh. Lihat, Bani Israel membunuh para nabi. Ada dakwah. Biasa, hal biasa. Kenapa takut itu dikucilkan? Kenapa takut masyarakat? Padahal ini bukan hal lain, hal yang baru sekarang ini. Paham? Jadi tidak bisa, ini alasan yang sangat lemah. Lebih lemah dari sarang laba-laba. Paham ya? Udah lama. Dai harus betul-betul berani, punya syaja'ah. Dan hal biasa, jiwanya harus besar, lebih besar dari masjid ini. Terus lapang, biasa. Antum dimarahi, dicaci maki, hal yang biasa. Gak apa-apa. Kenapa? Kenapa takut? Hah? Padahal doanya kan Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Mungkin gak baca doa itu kali. Hukumnya kunut yang dikerjakan setiap subuh. Taib, Anda berbicara hukum, berarti saya mesti jelaskan turunan hukum. Ingat, bedakan ini ya, ada hukum dan sikap hukum, itu beda. Hukum dan sikap hukum. Kalau sikap hukum, itu pilihan seseorang untuk menentukan dan memilih hukum mana yang sesuai. Tapi kalau hukum saja, itu berarti semua turunan hukum yang dipesankan oleh Al-Quran dan Sunnah. Misal, hukum tentang bismillah, itu bisa dibaca 4 cara dalam sholat, seperti saya terangkan tadi malam. Bisa dijaharkan, disirkan, tidak dibaca sama sekali, atau dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Tapi sikap kita terhadap itu memilih salah satu. Itu sikapnya. Nah, kadang-kadang mohon maaf, kalau hukumnya sudah ada pilihan, tapi sikap hukumnya berbeda, sepanjang dalam kerangka hukum itu tidak perlu kita kemudian berselisih. Sepanjang dalam kerangka hukum yang sama. Karena kita tidak mungkin memaksakan seseorang selalu sama dengan kita. Kecuali kalau pada hukum yang sifatnya satu dalil, satu contoh, dan tidak ada sikap lain kecuali itu saja. Seperti saya terangkan dalam kesempatan tadi malam. Nah, sekarang tentang kunut. Kisahnya dimulai di saat Nabi SAW dalam fase dakwah, ya, di awal-awal masa Islam di Mekah, tiba-tiba kedatangan tamu dari distrik Bi'ur Ma'unah. Bi'ur Ma'unah agak banyak ini. Ya. Menyampaikan bahwa, ya Muhammad, ya Rasulullah, di tempat kami orang-orang yang masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Awal masa dakwah, kedatangan informasi satu desa, bedol desa masuk Islam. Kira-kira senang atau tidak? Senangnya luar biasa. Maka mereka minta dikirimkan guru-guru untuk mengajar. Dikirimkanlah oleh Nabi SAW 70 orang penghafal Quran. 70 orang penghafal Quran. Di saat-saat masa awal-awal keislaman, tidak banyak penghafal Quran. Dikirimkan 70 orang ke sana. Singkat cerita, ketika beliau sedang menunaikan sholat, dalam riwayat disebutkan sholat subuh, yang lain mengatakan sholat maghrib, tiba-tiba turun malaikat Jibril menyampaikan bahwa orang-orang tadi yang datang kepada Muhammad, mereka menipu. Karena ternyata orang-orang itu ketika sampai di Bir Ma'unah semuanya dizalimi, bahkan dieksekusi dan syahid. Jadi mereka semua dibantai, dibunuh. Jadi ada yang menipu mengatakan masuk Islam, dikirimkan pengajar tapi kemudian disakiti, dizalimi. Nabi dengan sifat kemanusiaannya marah pada saat itu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan doanya sebelum ruku, ada yang mengatakan bangkit dari ruku. Maka beliau mengatakan Allahumma adzib fulan, Allahumma al'anhum, ya Allah tolong hukum si fulan, tolong laknat si fulan. Bahkan disebutkan sebagian dari suku-sukunya, Bani Kedha, Bani Kedha, Bani Kedha. Itu berlangsung selama sebulan. Berlangsung selama sebulan. Hingga turunlah kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Posisi paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Ayat 128 ini poinnya.
laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ketika Nabi berdoa dengan kalimat hukum ya Allah, laknat si fulan ya Allah, tiba-tiba ayat yang turun itu begitu mengejutkan. Muhammad, kamu tidak punya hak untuk menghukum seseorang atau melaknat seseorang karena dia pernah berbuat salah. Hak Allah untuk menentukan siapa yang dilaknat atau untuk menghukum seseorang. Perhatikan, ini kalimatnya indah sekali, indah sekali. Ini ingin memberikan keterangan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tugas Nabi itu berdakwah dalam kebaikan. Sekalipun cuma berdoa, maka bila bisa berdoa yang baik-baik, maka hindarkan doa yang tidak baik. Ingin mengajarkan bahwa Muhammad, kamu masih berada di awal dakwah. Jangan cepat merasa panas, kemudian cepat menyinggung, minta dihukum dan sebagainya. Kalau nanti sikapnya seperti itu, nanti lama-kelamaan gak ada bedanya dengan umat terdahulu. Nabi Nuh ketika umatnya mulai menyimpang, minta kepada Allah, ya Allah, setelah berdakwah ya Allah, umat ini gak mau menerima ya Allah, maka turun azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu untuk umat terakhir sampai dengan kiamat. Kalau sikap sekarang minta umatnya dihukum, maka bagaimana dengan sikap dan keadaan mereka nanti sampai kiamat? Jangan-jangan gak ada umat nanti sampai kiamat karena nabinya belum apa-apa sudah minta kemudian untuk menghukum. Maka turun ayat untuk meluruskan kepada Nabi supaya berdoa dalam kebaikan-kebaikan. Baik. Ini bukan Nabi salah, bukan, nilai kemanusiaan yang menjadikan bahwa mereka penipu. Sedangkan ini masih ada di awal dakwah. Tapi Allah kemudian menanamkan kesabaran dalam diri Nabi. Yang paling indah, turunlah kemudian ayat ini. Setelah ayat ini turun, terjadi dua peristiwa. Satu, Nabi tidak membacakan lagi doa tadi. Ya Allah, laknat si fulan, ya Allah hukum si fulan. Tapi kemudian merubah doanya menjadi doa yang baik. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang baik yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, singkatnya disebut dengan kunut namanya. Kunut. Permohonan yang baik-baik sebagai ketaatan kepada Allah. Karena Allah perintahkan berdoa dengan yang baik, ya, maka sifatnya disebut dengan kunut. Baik, maka peristiwa yang pertama, fokus, Nabi tidak membacakan doa itu lagi, lalu mengajarkan kepada cucunya Al-Hasan, kepada sebagian sahabatnya, doa yang terbaik sebagai pengganti doa yang ini. Apa doanya? Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait. Tidak pakai birahmatika ya. Tidak pakai birahmatika, tapi dalam hadisnya wa qini syarra ma qadait. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ada yang meriwayatkan Nabi tidak pernah membacakan doa itu lagi, dicukupkan, ya, tapi kemudian sahabat mempraktikkan doa itu dalam salatnya. Ada yang menggunakan saat witir, ada yang menggunakan saat Ramadan, ya di 10 malam terakhir, bahkan ada yang menggunakan dalam kesempatan sholat subuhnya. Dan itu didiamkan oleh Nabi SAW. Bahkan ada sebagian mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menggunakan itu dalam sholat subuh. Walaupun sebagian memandang riwayatnya lemah, ada yang mengatakan yang lain riwayatnya kuat. Dari sini, Bapak Ibu sekalian, karena Nabi SAW tidak mempraktikkan doa yang tidak baik tadi, kemudian mengajarkan doa yang baik ini, dan beliau mendiamkan sahabat yang mempraktikkan, tidak melarangnya, ya, maka disinilah kemudian para ulama melihat itu, lalu menyikapi dan mengambil kesimpulan dengan tiga kesimpulan. Karena Nabi tidak mengatakan langsung. Kalau Nabi mengatakan sudah nggak usah berdoa, selesai masalah. Kalau Nabi mengatakan berdoa ya, ini bagus, selesai masalah. Tapi Nabi mendiamkan di sini, dan sikap diamnya Nabi dalam implikasi hukum itu bisa menerangkan beberapa pilihan-pilihan hukum. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, karena Nabi sebelumnya tidak baca doa, dan setelah itu pun beliau tidak baca doa lagi, setelah turun ayat tadi, maka beliau menyimpulkan tidak ada doa kunut itu. Makanya saat subuh tidak perlu membaca doa kunut, selesai. Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i menyimpulkan, Nabi SAW baca doa. Doa ini diganti oleh Allah untuk yang baik-baik. Dan kemudian diajarkan oleh Nabi pada sahabat, sahabat membacakan, Nabi tidak melarang. Ini artinya itu pun dibenarkan kalau dibacakan. Maka dari itulah Imam Syafi'i, Imam Malik mempraktekkan doa kunut ini. Imam Malik membacakan sebelum ruku. Jadi begitu membaca surah di rakaat yang terakhir dalam sholat subuh, itu Imam Malik mempraktekkan kunut, tapi kunutnya nggak jahar, sir. Makanya setelah baca surat agak lama, itu sedang baca kunut dalam subuh. Imam Syafi'i memilih riwayat yang setelah ruku. Ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, lalu membacakan ini dalam subuhnya. Plus Imam Syafi'i, Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil jalan tengah. Ini Nabi sebelumnya nggak berdoa. Ada peristiwa besar terjadi yang membutuhkan doa. Kemudian Nabi berdoa dengan itu. Setelah itu Nabi tidak berdoa lagi.
Ini artinya doa ini bisa dihadirkan dalam peristiwa-peristiwa yang menuntut doa itu disertakan oleh kita. Karena ketidakmampuan kita berada di sana. Peristiwa dahsyat besar yang meminta kita atau menuntut kita menghadirkan doa, itu dalam bahasa Arab disebut dengan nazilah. Nazilah. Maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Doa kunut yang dibacakan ketika terjadi peristiwa genting yang membutuhkan doa. Yang ada di Palestina, yang ada di Aleppo kemarin, yang ada di Syria dan sebagainya. Maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Tiga-tiganya disepakati oleh para ulama, baik di zaman itu sampai di zaman kini. Ini ijtihad para ulama yang dibenarkan dan sah dilakukan ketika memilih satu di antara ketiganya. Karena Nabi memang memberi peluang yang sama untuk bisa mengerjakannya atau tidak sama sekali. Jadi, di masa bahkan Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah berkunjung ke tempatnya Imam Abu Hanifah setelah beliau meninggal. Masya Allah Pak, Imam Syafi'i kunut, Abu Hanifah dan muridnya tidak. Begitu sampai ke tempat Imam Abu Hanifah, murid Imam Syafi'i mengatakan, ketika Imam Syafi'i diminta jadi imam, Syekh tafaddal, taumu bin nas, tusalli bin nas, Anda jadi imam. Murid Imam Syafi'i mengira Imam Syafi'i akan kunut. Mereka mengatakan pendapat kita akan unggul di sini. Tapi ternyata ketika sholat subuh, Imam Syafi'i tidak kunut. Tidak kunut. Apa kata muridnya setelah sholat? Syekh, lima lam taknut, kenapa Anda tidak kunut? Kata beliau, saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang berlaku di tempat ini. Masya Allah. Imam Syafi'i kunut, tapi ketika berkunjung di tempat yang tidak kunut, beliau tidak mempraktikkan kunut. Imam Ahmad bin Hanbal juga, Masya Allah. Beliau kunutnya nazilah, tapi ketika beliau berada di tempat Imam Asy-Syafi'i, beliau kunutnya kunut seperti biasa, bukan nazilah lagi. Jadi di sini indah sekali. Para ulama saleh, hafal Quran, menulis kitab hadis, dekat dengan Allah, saling menghormati satu sama lain. Walaupun beda pendapat, tapi masih bisa minum teh sama-sama, tersenyum sama-sama, dan ada dalam kebaikan. Antum bukan imam besar, jadi makmum juga jarang, hafal Quran juga tidak, hadis belum dituliskan, Masya Allah. Kenapa masalah ini jadi pada ribut? Yang kunut benar, yang tidak kunut benar, yang salah, yang tidak sholat subuh. Selesai. Apa hukum kunut? Padahal zaman Rasulullah dilakukan hanya 1 minggu dalam langkah melaknat orang membaca membutuh utusan. Nabi Muhammad kunut seminggu. Kata siapa? Buka kitab Al-Um. Al-Um punya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gelarnya apa? Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um? Sebelum terjadi nazilah, dai yang dibunuh itu, Nabi sudah kunut tiap subuh. Nabi sudah kunut tiap subuh. Tiba-tiba ketika dikirimnya dai itu dibunuh, disitulah baru datang kunut nazilah. Nazilah, peristiwa besar, musibah, barulah dia melaknat selama 1 bulan, bukan seminggu. Ini kenapa dipres jadi seminggu nih? Sebulan dia melaknat. Allahumma al'an Ri'il, Allahumma al'an Zakwan, Allahumma al'an Usayah, laknatlah Bani Ri'il, laknatlah Zakwan. Ri'il yang sudah menyembelih ustaz-ustaz yang kukirim, potong dia, hancurkan dia, binasakan dia ya Allah. Setelah 1 bulan Nabi berhenti, bukan Nabi berhenti berkunut. Setelah sebulan Nabi berhenti memasukkan laknat dalam kunut. Baca baik-baik tentang kunut subuh dalam kitab 37 masalah populer. Sudah saya tulis. Jadi bukan Nabi berkunut cuma sebulan. Nabi berkunut dari awal sampai akhir, tapi selama sebulan itu ada laknatnya. Summa tarakahu, kemudian Nabi meninggalkan, bukan meninggalkan kunut, meninggalkan laknat. Laknatnya tinggal, kunutnya tetap. Tapi saya tak fanatik dengan kunut. Kalau imam saya kebetulan mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, yang tak berkunut mazhab apa? Hanafi dengan Hambali. Hanafi Hambali tak berkunut. Saudi Arabia kenapa tak berkunut? Karena Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Sejak kapan? Sejak 1924. Karena King Abdul Aziz itu mazhabnya Hambali. Sebelum itu Syafi'i. Syarif Hussein mazhabnya Syafi'i. Syarif Umar Rafiq mazhabnya Syafi'i. Kudeta, digulingkan, kabur mereka pergi ke Irak. Maka berkuasa King Abdul Aziz. Yang sekarang ini siapa? Anaknya Abdul Aziz. Namanya siapa? Salman bin Abdul Aziz.